Kelompok 3. Krisis Kuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPS 1 akan menjelaskan mengenai krisis Kuba. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Windy Ristiani. Perkenalkan, nama saya Rendri Nur Aini. Perkenalkan, nama saya Arin Mawana. Nama saya Silvia Aprilia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rendri Nur Aini. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang krisis Kuba. Krisis Kuba adalah sebuah peristiwa penting dalam sejarah Amerika Serikat dan Kuba yang terjadi pada tahun 1962. Adapun latar belakangnya sebagai berikut, ada revolusi Kuba. Pada tahun 1959, Fidel Castro dan pasukannya berhasil merebut kekuasaan di Kuba, menggulingkan pemerintah pro-Amerika yang dipimpin oleh Fulgencio Batista ini, mengubah Kuba menjadi negara sosialis yang mendekat kepada Uni Soviet. Adapun hubungan buruk dengan Amerika Serikat, setelah revolusi, hubungan antara Kuba dan Amerika Serikat memburuk secara signifikan. Amerika Serikat mencabut dukungan kepada rezim Batista dan melakukan embargo ekonomi terhadap Kuba. Dan adapun inflasi teluk babi, pada tahun 1961, CIA mendukung upaya invasi dan kelompok anti Castro yang dikenal sebagai Brigade 2506. Invasi ini gagal dan para pasukan anti Castro ditangkap atau dibunuh. Demikian penjelasan dari saya. Penjelasan tersebut akan dilanjutkan oleh Silvi. Terima kasih. Yang terakhir ada pemasangan rudal nuklir. Pada tahun 1962, Uni Soviet memasang rudal nuklir di Kuba sebagai tanggapan terhadap ancaman Amerika Serikat yang dipersepsikan. Ini menjadi puncak ketegangan dan memicu krisis Kuba. Krisis Kuba mencapai titik tertinggi ketika Amerika Serikat menemukan keberadaan rudal nuklir di Kuba dan mengeluarkan blokade laut untuk mencegah lebih banyak persenjataan nuklir masuk ke pulau tersebut. Krisis ini hampir mengarah pada perang nuklir antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Namun, akhirnya, kedua negara mencapai kesepakatan yang mengakhiri krisis dengan Uni Soviet setuju untuk menarik rudal-rudalnya dari Kuba dan Amerika Serikat setuju untuk tidak menyerang Kuba serta mengakhiri blokade laut. Kesimpulannya, krisis Kuba berakhir tanpa perang nuklir, tetapi meninggalkan dampak yang signifikan pada hubungan antara Amerika Serikat, Kuba, dan Uni Soviet, serta menegaskan pentingnya diplomasi dalam mengatasi konflik internasional. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Windy Ristiani. Perkenalkan, nama saya Windy Ristiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh penting dalam krisis Kuba. Krisis Kuba melibatkan sejumlah tokoh penting dalam peristiwa tersebut. Ada beberapa tokoh penting dalam krisis Kuba tersebut, diantaranya yaitu John F. Kennedy. Dia pernah menjabat sebagai Presiden Amerika pada saat itu. Kennedy memainkan peran utama dalam menangani krisis Kuba. Dia mengeluarkan perintah blokade laut terhadap Kuba dan berkomunikasi langsung dengan pemimpin Uni Soviet. Yang kedua adalah Fidel Castro. Dia adalah pemimpin Kuba. Castro adalah pihak yang diuntungkan dengan adanya dukungan Uni Soviet dan pemasangan rudal nuklir di negaranya. Yang ketiga ada Robert F. Kennedy. Dia adalah saudara beradik Presiden Kennedy dan juga Menteri Kehakiman Amerika Serikat. Robert F. Kennedy berperan penting dalam krisis ini. Dia adalah salah satu penasihat utama Presiden Kennedy dan berperan dalam perundingan dengan Uni Soviet. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Arin. Terima kasih. Saya Arin Mawana akan menjelaskan mengenai nilai-nilai yang bisa dijadikan pelajaran oleh masyarakat dunia dalam krisis Kuba. Krisis Kuba menyediakan beberapa pelajaran berharga yang bisa diambil oleh masyarakat dunia. Yang pertama, diplomasi sebagai solusi. Krisis Kuba menunjukkan bahwa upaya diplomasi dan negosiasi harus selalu diutamakan dalam penyelesaian konflik internasional. Meskipun situasinya sangat tegang, perang nuklir berhasil dihindari melalui perundingan langsung antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Yang kedua, bahaya perlombaan senjata. Krisis ini mengingatkan dunia tentang bahaya perlombaan senjata nuklir. Kedua superpower saat
itu bersaing untuk mengumpulkan senjata nuklir dan hal itu dapat membawa dunia ke ambang perang nuklir yang menghancurkan. Kesimpulannya, krisis Kuba adalah salah satu momen paling menegangkan dalam sejarah Perang Dingin, tetapi juga menghasilkan pelajaran berharga tentang cara mengelola konflik dan menjaga perdamaian dunia melalui diplomasi dan kerjasama internasional. Sekian, terima kasih.